Oh guys, selamat sore guys. Kali ini edisi Pulau Pasaran nih. Kita mau masuk ke Pulau Pasaran. Kita lewat Kampung Nelayan ya guys. Ini di Kelurahan Kota Karang gitu. Ini anak-anak bocil-bocil main bola. Mereka nggak punya lapangan. Oke, semangat ya. Semangat, semangat. Yang mandi di bun, di jum. Oh iya. Di jum. Tuh ada yang mandi-mandi di bawah jembatan guys. Set. Tengah. Set. Udah nggak ada lagi yang loncat guys. Oke. Kebahagiaan itu tidak mesti harus mahal bro. Iya bro. Iya. Nggak perlu kolam renang. Oke. Yuk main lagi yuk. Main lagi, dadah. Dadah, nanti lagi ya. Menghidup. Ya nggak? Ya, ini perahu nelayan. Ini kapal ini biasa dipakai buat mancing. Dia melayani pemancingan, terus angkut barang ya kayaknya antar pulau. Dia pakai mesin ini, pakai mesin tempel. Oke guys, ini Sungai Blau namanya guys. Ini lagi surut. Sungainya kotor guys. Banyak sampah. Ini sampah kota nih. Semua sampah yang dibuang tidak pada tempatnya suatu saat akan terbawa air, dan akhirnya sampai di sungai ini. Sungai ini mengalir ke laut guys. Penanganan sampah kota ini harus banyak dikumpulkan ide gimana caranya guys ya. Sedih banget. Bayangkan kalau sungai ini bersih, pasti enak nongkrong di sini. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Gini guys, suasana Kampung Nelayan di Kelurahan Kota Karang. Lihat guys. Bougainville, bunga semua isinya, daunnya sedikit. Keren ya. Kita lanjut lagi. Bambu. Ini bambu buat bagan guys. Halo dek, udah mandi belum dek? Ini jaring bagan guys. Yang hitam-hitam nih jaring bagan. Ini bambu-bambu untuk bagan, untuk apung bagan. Nyantai sini kan. Tuh. Permisi Pak. Jalan-jalan olahraga. Tuh guys. Kita lewat di Kelurahan Kota Karang, sisi Sungai Blau. Nih lihat guys, ini ada bronjong nih. Ini untuk menahan kalau musim penghujan, curah hujan sangat tinggi, untuk menghindari banjir luapan air yang berasal dari sungai ini menghantam kampung ini guys. Udah berapa kali kejadian itu guys. Itu ada kampung, itu udah mulai masuk Kelurahan Kangkung. Itu ada tepat di seberang Sungai Blau ini guys. Modalnya banyak. Lanjut. Yuk Pak, amit ya Pak. Lanjut Pak. Guys, kita lanjut guys. Nih kapal-kapal bagan guys. Ini kira-kira kapal bagannya 10 GT-an nih guys. Panjang 20 meteran. Asik. Asik. Oh, iya. Suaranya bagus cek. Sip. Nih guys, ada kapal yang tenggelam. Ada yang tenggelam. Ini lagi pasang guys. Lihat, inilah fungsi bronjong ini. Pada saat pasang tinggi, ini ketinggian sungai sudah hampir rata dengan tinggi daratan. Nah bayangkan guys, kalau hujan deras tiba, ini pasti meluap nih. Ini guys, itu hamparan mangrove.
Ini kelurahan Kota Karang guys. Ini kapal bagan. Cuma udah menurut keterangan warga di sini udah hampir 3 bulan nih sulit mendapat ikan. Cuma wajar sih karena 3 bulan terakhir ini, jadi mulai bulan November, Oktober, September itu memang lagi musim tenggara guys. Angin kencang, gelombang tinggi, jadi ikan-ikan tuh jarang ada di permukaan. Lebih sering dia ada di kolom air. Jadi sulit sekali ditangkap dengan kapal bagan dengan alat tangkap yang di permukaan ini. Ini cara beroperasinya gini guys. Lampu-lampu dinyalakan pada malam hari, jaring diturunkan, kemudian setelah ikan berkumpul di atas jaring karena tertarik dengan lampu-lampu kapal, baru deh jaringnya diangkat dan ikan-ikan itu terjebak di dalam jaring. Itu lihat lampu-lampunya guys. Kita lihat ya lampu-lampunya ya. Tuh lihat. Mereka masih pakai lampu tabung, belum pakai LED. Coba kalau mereka pakai LED mungkin lebih hemat energi. Oke guys. Banyak pada nyantai di pinggir kali. Sekolahan SMP Negeri 42 di kantor kelurahan Kota Karang guys. Oke, kita lanjut ya. Ini bibit-bibit di Philip gantiin Megawati Hangestri, kan guys? Ada yang nyantai, ada yang lagi mancing. Tahu nih dapat ikan apa nih? Oh, itu cara mancingnya. Jangan diikat talinya bos. Hai. Mancing pakai sarung guys. Ikan apa pak? Ikan bandeng. Emang di daerah Payau sih, di muara-muara gini banyak. Tuh guys, ikan belanak tuh bergizi tuh, dimakan buat malam mah enak. Ya, dapat ya. Lumayan guys untuk ikan sayur, untuk gizi rumah tangga, untuk gizi anak-anak kita, ngisi omega 3 di otak. Oh, angin mulai datang guys. Ini lagi pasang. Ini saya megangin handphonenya nih penuh perasaan nih guys, supaya nggak terlalu goyang. Cuma memang para pemancing ini udah tahan badannya, udah terbiasa dia jauh dari masuk angin. Wah, ada kapal yang nggak terurus guys, tenggelam dia. Kapal muatan orang, kapal mancing. Jadi guys, di masyarakat nelayan di pesisir kota Bandar Lampung ini, sebagian besar nelayannya memancing dengan cara bagan apung yang tadi kayu-kayunya sudah saya tunjukkan, kemudian kapal bagan, kemudian juga memancing. Nah, kalau mancing dia pakai kapal-kapal yang lebih kecil. Ini tenggelam sampah guys, sampah. Kita perlu banyak ide gimana caranya supaya sampah di sungai ini atau masyarakat itu peduli dengan pengendalian sampah. Gimana caranya supaya sampah itu
nggak terbawa arus masuk dalam sungai. Soalnya kalau udah masuk ke sungai, dia akan terkumpul di lautan, akan mencemari lautan. Ini tidak terurus juga. Gimana Pak? Kapalnya kok ditenggelamkan? Udah masuk lelangan. Udah masuk lelang. Tenggelamkan. Gimana? Kurang modal atau gimana Pak? Modalnya Apa emang udah rusak? besar. Hasilnya tidak memuaskan. Mohon subsidi dari pemerintah pusat. Melalui perikanan. Iya. Oh my God. Oke. Nah, jembatan ini setelah membelah hutan mangrove, langsung kita ada di atas perairan Teluk Lampung, guys. Nih, nggak jauh di sana, kira-kira jarak 300 meter itulah Pulau Pasaran. Nih, putra Pulau Pasaran. Lagi nyantai, ya kan guys. Nah, itu dia. Nah, yang itu perkampungan yang kita lewatin tadi, Kelurahan Kota Karang. Kemudian itu guys, lihat itu ada Bagan. Itu Bagan Apung namanya guys. Kalau yang tadi saya tunjukkan tadi itu kapal Bagan. Cara kerjanya sama, menggunakan lampu, turunkan jaring, nyalakan lampu, ikan berenang di atas jaring, terus jaringnya diangkat. Gitu, sama kerjanya dengan kapal. Cuma dia statis di atas permukaan air. Kalau kapal bisa jalan-jalan, bisa pindah-pindah tempat. Gitu. Ini jembatan di Pulau Pasaran ini digunakan untuk nyantai-nyantai guys, nyantai-nyantai di atas permukaan air, permukaan laut. Kita lanjut terus guys. Nah, ini bagan kecil yang udah nggak dipakai lagi. Ini ya guys, ada dua jalur jembatan. Ini jembatan yang kayu ini jembatan yang lama. Karena dia sudah mulai rusak, maka Pemda Kota membangun jembatan baru yang ada di sebelah kiri, yang lebih warna-warni. Tapi dua-duanya ini masih digunakan. Kalau saya sendiri suka yang lewat jalan jembatan lama ini, karena gimana ya, lebih banyak kenangannya. Kayu-kayu ini kan menyimpan kenangan guys, ya nggak? Itu dia. Nih, beberapa langkah lagi kita menginjakan kaki di Pulau Pasaran. Pulau Pasaran ini dikenal sebagai pusat pengolah ikan di Bandar Lampung. Komoditas utamanya adalah teri asin. Terkenal guys, sudah pemasarannya nasional. Dia udah ada listrik juga. Karena ada jembatan ini, jadinya kabel listrik, kabel internet, kemudian PDAM untuk air bersih ya, untuk air minum itu bisa disalurkan ke pulau ini guys. Lihat ya. Nah, seru ya. Banyak kapal yang rusak, tenggelam begitu saja. Ini angin masih kencang. Ini Pulau Pasaran. Ini tempat penjemuran ikan-ikan asin ini, teri asin dan sebagainya. Ini adalah tempat penjemuran hasil olahan. Oke, kita masuk ke dalam. Ini sisi satunya lagi guys. Nih SD, ada SD Negeri 3 Kota Karang. SD. Kita kemana nih? Kita puterin ya guys. Nih lihat, air pasang udah naik nih. Kasihan anak, ada bocil yang lupa nyimpen sepedanya, jadi kerendam air pasang nih, air laut nih. Paling karatan ya nggak guys? Nih guys, air laut udah melampaui saluran air di pulau ini. Bersih airnya ya. Lagi pasang tinggi nih guys nih. Yuk kita terus
Wah, sekolah, masuk sekolah juga nih. Air pasangnya nih. Ini kan, tuh. Lihat. Terus kita menyusuri. Oh, ini pangkalan gas nih. Oke. Menyusuri perkampungan Pulau Pasaran di belakang SD Negeri 3 Kota Karang. Ada yang ngaji, guys. Jalanan terendam air. Nih lihat tuh, air pasang mulai masuk tuh. Ya kan? Mengenangi kampung tuh, lihat alirannya. Ya kan? Tuh. Lihat alirannya. Ini pasang tinggi bener nih, guys. Aduh, kita mesti loncat tuh, lihat ke air sungai. Ini air laut nih masuk ke naik ke daratan pulau. Oh, ya. Mudah-mudahan nggak lebih tinggi ya, guys. Itu dia air lautnya tuh. Tapi masyarakat di sini udah terbiasa nih dengan fenomena ini. Nah, ntar lagi kita sampai ke lautnya, guys. Air laut udah nyampe sini, udah nyampe jalanan kampung, guys. Oke, kita lewat jalan yang biasa dilewatin motor. Ntar lagi kita nyampe. Tuh kan, air laut sudah hampir sama tingginya dengan daratan. Tuh, ya kan, guys? Lihat kan? Cuma paling 5 cm aja jaraknya dengan daratan pulau. Makanya kalau ada gelombang sedikit lebih tinggi atau gelombang rob, nah, Pulau Pasaran ini bisa terdampak, guys. Banyak ya yang bisa dipikirkan gimana caranya masyarakat di Pulau Pasaran ini bisa lebih nyaman dan merasa aman, karena memang disinilah mereka tinggal dan mengolah hasil ikan tangkap untuk mata pencarian mereka, guys. Buat ngangkut ikan. Ngangkut ikan dari Bagan, Pak? Oh, dari motor. Oh, jadi beli ikan di tengah. Oh iya. Jadi diangkut pakai kapal-kapal ini. Buat ngangkut kerang hijau juga bisa ya, Pak ya? Nggak ada, baru buat orang mau ke laut. Mancing. Ada orang meninggal. Oh. Bisa kan? Ini minta difoto, cuma saya videoin aja dia. Biar lama dia gaya kayak gitu. Asik, guys. Gunung, laut. Oke, gimana menurut pendapatmu soal Pulau Pasaran ini, Bos? Cukup bagus. Cukup bisa untuk menjanjikan kehidupan masyarakat kita yang ada di Pulau Pasaran ini. Tinggal uluran tangan dari pemerintah bagaimana bisa memberikan suatu bantuan, baik itu kapalnya ataupun alat-alat untuk menangkap ikan. Karena nelayan kita butuh fasilitas pendukung dari pemerintah, karena masyarakat kita sebagian tidak mampu untuk membeli perangkat mendapatkan ikan dan membuat kapal-kapal besar. Ini katanya di sini sumur udah nggak berguna karena airnya asin. Ya, Nah, apa menurut pendapatmu, Bos? kalaupun memang pemerintah memang ini, ya bisa adakan alat untuk gilingan air laut untuk menjadi air tawar, air payau. Alat destilasi air laut ya? Tinggal urunan pemerintah aja.
ya segala-galanya. Situ ngomong aja terus bos, ini biar kayak di TV-TV itu. Ya, Orang ngomong terus tapi videonya jalan terus. ya. Pak RT ini. Oke, kita lanjut yuk. Guys, marilah sama-sama kita sering berkunjung ke Pulau Pasaran. Silaturahmi. Pulau Pasaran adalah pulau kita semua. Masyarakat di sini adalah saudara kita semua. Yuk. Jadi sebenarnya gini guys, Pulau Pasaran ini dulu itu luasnya nggak seluas seperti sekarang guys. Seperti lahan yang udah tempat saya berdiri ini sebetulnya lahan tambahan atau hasil reklamasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pulau-pulau ini. Awalnya mereka mengumpulkan material batu-batuan, mereka buat dulu tanggulnya, kemudian nanti baru diuruk dengan material batu-batuan juga. Mudah-mudahan mereka nggak pakai material terumbu-terumbu yang sudah mati ya, karena itu kan bisa merusak lingkungan mereka sendiri juga. Oke. Itu guys, bentang bukit-bukit yang membentang sejajar dengan garis pantai Teluk Lampung. Yang paling tinggi itu induknya Gunung Betung namanya. Nah, nih guys, tuh lihat ada rumah-rumah yang ada di atas air tuh guys, rumah panggung yang ada di atas air. Ada bagan juga. Ini dia. Nah, dulu pulau intinya itu ya, daratan pulau inti itu ya, itu yang rumah-rumah di tengah itu. Nah, kalau ini udah tambahan guys, hasil reklamasi nih. Mereka buat tanggul dulu, mereka petakin dulu. Setelah tanggulnya kokoh, baru mereka uruk dengan material. Jadi deh daratan baru. Sebetulnya ada regulasi khusus tentang reklamasi pantai ini guys. Cuma kita terlalu jauh lah kalau ngomongin itu untuk entertain. Kita mikir yang gampang-gampang aja. Ini kan cuma review perjalanan aja. Kita nggak bahas itu. Halo guys, ini sampah kota nih, sampai spring bed ya. Hanyut sampai ke pulau ini. Lo lihat, sampah kebanyakan didominasi dengan plastik. Misi ya bu. Itu dia. Oke, sampah plastik. Guys, kita diskusi soal bagaimana menangani sampah kota ini supaya nggak masuk ke laut guys. Kalau ada ide-ide tolong tulis di kolom komentar ya. Thank you. Ini tambak bandeng guys. Ini isinya bandeng nih. Kelihatan nggak ya bandeng-bandengnya ya? Enggak, lagi sana. Malu dia. Bandeng. Udah mau senja guys. Kita pulang ya. Sebentar lagi maghrib kita pulang. Besok kan weekend guys. Sempatkan waktu untuk berjalan kaki barang 30 menit lah. Supaya badan kita tetap aktif dan sehat. Karena aktivitas kita kan mungkin kalau yang biasa kerja di kantor kebanyakan duduk ya. Jadi perlu kita santai jalan kaki, lihat-lihat yang lain. Yang butuh dijemur bisa dijemur di sini. Bisa dijemur di sini bersama-sama teri. Oke guys ya. Terima kasih sudah sempat bersabar melihat konten ini. Ini hanya untuk santai-santai aja, hanya untuk entertain aja, nggak usah terlalu dipikirin ya guys. Yuk, assalamualaikum. Tuh guys, para pemuda remaja ABG Airnya ini kan tawar lagi ya? pada mandi di sumur. Tawar ya? Payau airnya. Payau apa tawar? Tawar. Tawar, berarti bagus.
agak payau sedikit lah. Ya. Tadi saya udah coba minum, agak enteng, rasa basah gitu. Kan kalau air tawar bener kan dia mantap, berat, segar. Ini Coca-Cola campur inilah. Iya. Hey guys, kasih salam guys. Yo, salam. Yuk, salam sehat. Oke guys, kita bener-bener pulang yuk. Assalamualaikum. Oke guys, kita tadi kan mau udahan ya, mau pulang ya, tapi ternyata di sini ada About Cafe. Ya, jualan kopi, jualan empek-empek, jualan otak-otak Lampung. Ini kafe diinisiasi dan dibantu oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Ya Mbak ya? Ini yang bangun Kementerian Pemerintah. Oh, bantu nih. Dia 2 lantai. Kita coba ke lantai atas ya guys. Enak loh tempat ini. Ini masih di Pulau Pasaran ya guys. Nah, kalau yang mau nyantai-nyantai kesini aja. Nah, ini dia kafe di atasnya nih. Enak ngerokok di sini. Banyak angin. Duduk santai di sini. Kita bisa melihat sekeliling perairan sekitar pulau. Nah, ini ada fasilitas penyimpanan dingin ikan teri. Ada cold store situ. Nah, ini dia. Ini semua dibantu sama pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan, guys. Tuh lihat, lampu-lampu mulai dinyalakan. Udah mulai seperti bintang di sepanjang pesisir pantai Teluk Lampung. Guys. Keren kan? Oke, kita lihat sisi yang lain ya. Nah, guys, tuh. Tadi kita di situ, guys, ngobrol sama masyarakat. Teluk Lampung. Ini sisi selatan ya, ke arah selatan pulau. Nah, nih guys, kelihatan tuh pantai pesisir Teluk Lampung, hutan mangrove-nya kelihatan dari atas kafe ini. Jadi enak juga ya. Kita kalau nunggu teman, kita bisa tahu teman kita sudah datang atau belum waktu dia melintasi jembatan itu. Jembatan Pulau Pasaran ini itu kira-kira panjangnya sekitar 200 meteran, guys. Mulai dari ujung sebelah dalam hutan mangrove tadi yang ujungnya kan di Sungai Blau tadi, guys. Nah, itu sekitar 200 meteran. Ini yang kelihatan terbuka ini paling 100 meter aja, guys. Cuma sayang sekali nih mobil bisa masuk ke pulau ini. Pulau ini kan pulau kecil. Kalau banyak mobil di sini lama-lama habis buat parkiran, guys. Kalau saya sih mengharapnya mobil-mobil ini diparkir di sebelum jembatan, guys. Jadi biar orangnya jalan kaki ke sini kan. Jadi lebih sehat. Dan pulau ini terbebas dari polusi, dan yang jelas ruang di pulau ini nggak habis untuk lahan parkir mobil, guys. Soalnya pulau ini kecil. Biarlah yang ada di pulau ini cuma sepeda, motor listrik, atau motor roda 3 untuk ngangkut logistik. Guys, nih guys, udah datang nih kopi kita nih. About Cafe Pulau Pasaran. Bos, Ya. diminum. Kopinya wangi. Oke guys, kita ngopi dulu ya. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum. Cari kepiting, guys. Banyak nih. Ini udah ada hasilnya. Videonya, Mas. TikTok, Bang. Enggak, sengaja dokumentasi. Aduh. Oke, guys. YouTube lah paling masukin YouTube. Mana? Oke. Kan. Ini tuh. Kepiting loh, enak nih. Rebus pakai bumbu saus Padang.
Cuman Mas, ikan ini ikan apa mas? di antara sampah-sampah loh, Kalau kasih air tawar mati ya? sampah kota. Oh, harus air laut ya? Itu air Nih payau. guys, Oh nggak bisa air tawar ya? suasana malam di jalan menuju Pulau Pasaran. Kita belum pulang guys, masih betah di sini. Makasih ya. Ini udah mau pulang jalan malam. Oke guys ya, yuk ini bener-bener off nih, bener-bener tutup ya. Yuk, assalamualaikum.